Ya, Lagi kelembapan. saya cari Terus? lagi. Intensitas matahari, temperatur lingkungan, kecepatan angin, sama kadar air pisang yang dikeringkan. Oh, kecepatan angin juga. Oke. Iya, Sekarang lihat tujuannya saya bisa agak ke atasin lagi biar kelihatan. Oh, tujuan khususnya coba. Tujuan tujuan khusus PKL ini kamu harus menjawab yang tadi, permasalahan tadi, yang di masalah tadi. Jadi yang di masalah tadi dijelaskan kondisi berbedanya itu apa aja. Tadi kan kamu sebutkan ada kelembapan yang berbeda, kemudian pada kadar air yang berbeda, pada tekanan yang berbeda gitu kan. Dijelasin ya kondisi berbedanya, terus tujuan nanti menjawab yang itu. Harus bersesuaian artinya. Saya tujuan pertamanya A, misalnya permasalahan pertamanya A, tujuannya juga apa. Oke, saya lanjut ke ini, bab 2-nya, teorinya. Oh, teorinya ini ya, yang teori berkaitan dengan bidang ilmunya. di bab 3, Radit, maaf. Oh, di bab 3 itu. Boleh. Mana? Mekanisme pengeringan. Pengering tenaga surut. Penggunaan pemanasan. Nanti kan gini, nanti kan kamu di sini ada, jadi ada parameter yang berbeda kan? Nah, parameter yang berbeda itu kamu jelaskan di teorinya. Misalnya kelembapan, dijelasin juga kelembapan, kaitan kelembapan dengan kadar air apa gitu kan. Kalau pengeringan kan intinya kita mengurangin kadar air kan. Kemudian parameternya apa lagi tadi Tiar? Ada intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya kamu jelaskan juga intensitas cahaya. Jadi teori yang harus diperdalam di sini adalah teori terkait dengan radiasi gelombang elektromagnetik atau radiasi cahaya ya. Bagaimana mekanismenya seperti apa. Jadi apa pengurangan kadar air menggunakan gelombang cahaya itu seperti apa mekanismenya. Kalau transfer energinya kan itu tadi kan menggunakan prinsip radiasi, itu juga kamu harus bahas. Kemudian parameter kayak kelembapan, terus apa lagi intensitas, apalagi tadi yang angin-angin tadi kayak kecepatan angin. apa? Kecepatan angin itu juga berpengaruh ya. Iya, berpengaruh ke nanti ininya ya, besarnya energi ya. Nah, itu dibahas gitu ya. Udah kamu bahas belum di sini? Belum, Bu. Baru yang kadar air pisangnya aja. Baru kadar airnya. Nah, kaitan yang tadi, parameter tadi itu harus dibahas. Ini apa? Ini gambar desain alatnya. Iya, Bu. Oke, next coba terus. Next. Efisiensi pengeringan. Nah, efisiensi itu perbandingan, apa yang dibandingin? Kadar air sebelum dikeringkan sama sesudah dikeringkan, Bu. Oh, berarti sebelum dikeringkan diukur. Iya. Caranya gimana ukurnya?
Pakai ini Bu, ada alat-alatnya gitu nanti kayak ditimbang dulu berat pisangnya gitu-gitu. Sudah dijelaskan. Belum. Itu dijelaskan juga ya dulu nanti ya. Ya prosedurnya itu di bab 4 ya. Ya baik Bu. Di bab 4. Terus apa lagi next? Nama bersamaannya, iya. Oke. Terus ya, eh, apa pengurangan kadar air pisang ini untuk apa sih tujuannya, Tiara? Maksudnya kenapa harus dikeringkan gitu loh? Ini mau buat tepung atau buat apa gitu? Eh, di studi literatur itu kayak buat pisang sale gitu Bu, yang kayak keripik pisang gitu. Oh, buat keripik ya. Iya. Ada, kamu jelaskan di ini, di latar belakangnya. Enggak, Di, belum. di latar belakang kamu harus menjelaskan misalnya pisang itu sebagai komoditas pertanian yang di Indonesia atau di mana ya, misalnya di Indonesia tergolong tinggi. Nah, data BPS-nya seperti apa kamu jelaskan. Potensi potensi apa eh, potensi untuk pengembangan produk olahan pisang itu cukup besar, tapi terkendala misalnya metode eh, pengolahan yang masih, ya apa kendalanya yang kamu sebutkan itu kan, misalnya kalau mau dibuat makanan kayak tadi kadar airnya kalau pakai alat yang eh, kan kamu membandingkan dengan alat pengeringan konvensional dengan pengeringan yang ini kan nanti Iya Bu. kamu jelaskan yang sekarang dipakai secara konvensional oleh masyarakat itu seperti apa kan. Kalau kayak gitu sangat bergantung pada kondisi ini ya, lingkungan ya, kondisi intensitas matahari pada saat itu ya. Iya. Pasti apa ya kalau misalnya taruhlah misalnya makanan itu mau diekspor atau makanan itu mau disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama, itu kan kadar air sangat berpengaruh kan. Nah nanti apakah kadar air kan juga mungkin mempengaruhi terhadap rasa juga. Nah itu kamu bahas di latar belakangnya, ya. Jadi di latar belakang tambahkan informasi terkait uh, permasalahan realitas saat ini itu seperti apa. Kenapa misalnya kok tertarik untuk pengeringan pisang? Misalnya karena pisang produksinya cukup mudah, hasilnya juga dari hasil pertaniannya cukup banyak, terus perlu diolah secara lebih lebih ekonomis dan uh, lebih tahan lama gitu. Itu di bagian latar belakang ditambahkan. Kemudian di bagian teori nanti tambahkan yang tadi terkait parameter kayak kelembapan, tekanan angin dan lain sebagainya itu ditambahin. Itu ya Tiara sementara. Ya baik Bu. Next, Terima kasih. silakan Radit. Ini nggak usah. Saya langsung ke ini aja. Yang kedua, yang berikutnya, yang mahasiswa kedua. Baik, Bu. Topiknya apa? Ini, Bu. Siapa? Ini pengukuran evaluasi limbah logam, ya, limbah logam sekelumit, limbah logam sekelumit dalam air limbah. Oke, Anggi, Ya Bu, sekelumit itu maksudnya apa sih? Limbah logam sekelumit, yang kenapa harus logam ada? kayak Hah? semacam logam berat, tapi dia termasuk ke logam beratnya kayak Fe, Cu gitu Bu. Iya, kenapa disebutnya nggak logam berat gitu aja? Kenapa logam sekelumit di situ?
Kata mentor saya yang di PLTGU lebih ke sekelumit kalau di PLTGU ngomongnya, bukan ke Oh gitu, program berat. istilah teknisnya memang sekelumit gitu ya. Iya, Oke. Baik, coba latar belakangnya saya mau lihat. Latar belakang. Bentar, latar belakang. Ini latar belakang. iya Bu. Jadi Oke, di latar belakang itu jangan menulis teori. Ini kayak gini, komposit dibentuk dari dua jenis materi yang berbeda. Ini kan teori sebenarnya. Jangan dimasukkan di latar belakang, iya, ya. iya Bu. Latar Baik. belakang itu kondisi-kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Kalau misalnya ini kamu menjelaskan, ini secara garis besar tiga macam, ini teori ini, ya salah ya, masuknya di teori ya. Jadi Iya, Bu. perhatikan yang lain semua di latar belakang itu kondisi realitas yang ada di lapangan. Misalnya di sini berarti kamu harus menjelaskan terkait dengan di PLTGU itu limbahnya apa saja secara keseluruhan ya. Jadi di PLTGU kan nggak hanya di Tanjung Priok kan, Anggi? Pasti Iya, Kak, banyak ada kan? di iya. Ya, kamu jelaskan dulu di Indonesia itu salah satu pembangkit listrik adalah PLTGU, gitu ya. Ada banyak pembangkit listrik, salah satunya ini PLTGU. PLTGU ini apa? Terus potensinya seperti apa? Kemudian, nah itu secara umum dulu kita jadi yang besar dulu, terus kita masuk ke PLTGU Tanjung Priok. Di PLTGU Tanjung Priok kamu jelaskan analisis situasinya di situ. Iya, Di Bu. situ seperti apa? Misalnya kaitan sama limbah yang dihasilkan PLTGU itu secara keseluruhan apa? Kemudian di Tanjung Priok yang perlu penanganan apa gitu. Baik. Jadi itu data-data dari, bisa kamu ambil data sekunder dari BPS, bisa kamu ambil data dari penelitian orang, itu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian nanti di paragraf terakhir bagian latar belakang itu kamu harus menuliskan gini. Jadi berdasarkan permasalahan dan situasi yang ada di lapangan, maka penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan gitu ya. Baru habis itu di rumusan masalahnya. Nah, masalahnya kan banyak tuh. Masalah apa, terus baru tujuan. Gitu ya. Coba yang teorinya sekarang. Teori. Teorinya yang kamu bahas apa? Material komposit. Kamu langsung ke material komposit. Iya, Material terus komposit ada apa yang lagi? lain, Bu. Apa lagi yang kamu bahas di teori? Material Oh, komposit tadi maaf. apa lagi di sini? Coba lihat. Nah, Masih ini ada. referensinya dari mana? Referensi paragraf 1 itu saya nggak melihat ada dari mana itu. Nggak ada itu satupun. Ya, Bu. dari buku atau dari mana? Referensinya harus jelas dari mana? Dari textbook, dari jurnal. Next, terus habis ini apa? Klasifikasi komposit berdasarkan matriks. Yang sudah dibahas Anggi di bab 2 apa saja? Yang pertama material komposit, yang kedua Yang kedua, ada apa? komposisi tentang material logamnya, terus masalah lingkungan. Yang ketiga, masalah lingkungan yang ada di PLTGU. Terus yang keempatnya itu Anggi ngebahas tentang limbah-limbah yang ada di PLTGU. Terus sama sistem pengolahan limbah yang ada di PLTGU. Sistem instalasi pengolahan limbahnya ya? Iya, instalasi pengolahan limbahnya.
Itu nanti kamu detailkan ya di situ. Nah, Ya sudah saya. sama ini ada nggak ambang batas, misalnya logam ini ada di itu berapa, itu kamu jelaskan di situ terkait amdalnya. Oke. Nah, ini tambahkan lagi terkait PLTGU-nya sendiri ya, teorinya ya. Seperti apa prinsip kerjanya gitu kan, sampai dia menghasilkan sampai dia menghasilkan limbah logam sekelumit itu loh. Iya. Oke, gitu ya Anggi ya. Iya, Bu, makasih. Berarti kamu nanti diukurnya pakai apa? Saya mengambil data kayak ngambil PSS-nya pakai alat yang dari sana. Udah ada alatnya sih, Bu, jadi kayak ngambil air limbahnya diukur dari situ. Setiap hari ngambil data, jadi ngambil perbandingannya. Oh, pakai apa ngukurnya, Anggi? Ada alat buat ngukur TSS, ada buat ngukur pH-nya otomatis gitu. Kamu Lihat. setiap hari datang ke situ? Iya, Oh, oke. Saya punya alat untuk ngukur kayak apa ya? Kayak apa yang kemarin saya beli itu. Nanti coba saya cek ya. Kalau misalnya bisa kamu pakai dan di sana nggak ada, tolong kamu sekalian ambil aja data ya. oh baik, Bu. Saya ada alat di lantai 10 itu, hanya untuk mengukur tingkat apa sih namanya? Lupa saya. Kemarin dipakai skripsi, nanti maksudnya sayang kalau nggak dipakai. Kalau Anggi bisa pakai, nanti kalau ambilkan datanya nanti kita uh, aplikasikan gitu. Iya, Bu. Ini Anggi. Ya, makasih ya, Oke, Bu. silakan. Satu lagi ya, Radit. Yang lainnya ini aja deh minggu depan. Soalnya minggu ini lagi lembur buat akreditasi. Besok juga kayaknya. Nanti saya usahakan baca dulu. Sekarang saya kira Radit belum kirim ke saya linknya. Nanti saya baca, saya kasih catatan aja masing-masing. Tentu lagi siapa? Ambar, Bu. Karakterisasi dinamis material komposit uji vibrasi. Ambar. Ambar gimana ini PKL-nya, Ambar? Iya, Bu. Kamu PKL-nya di mana? Di ini, Bu. BRIN Bogor. Oh, di Steknak. di Iya. apa? Di pusat apa? Pusat Teknologi Bogor? Bukan Serpong. Bukan, Bu. Pusat teknologi Penerbangan. Penerbangan, Bu. Penerbangan. Oke. Karakterisasi dinamis material vibrasi. Coba saya lihat latar belakangnya dulu. Ini kamu melakukan sintesis nanti di sana. Kenapa, Bu? Di sana kamu melakukan sintesis sendiri atau hanya melakukan karakterisasi? Melakukan pengujian juga, Bu. Enggak, berarti kamu sintesis juga. Sintesis kompositnya sendiri belajar. Iya. Jadi kamu sintesis, habis itu kamu karakterisasi ya, kamu melakukan itu ya. Iya, Bu. Oke. Nah ini ya. Ini. Ini latar belakang mensitasi dari mana ya, kok sedikit banget. Justru latar belakang itu harus dibuat referensinya banyak. 2013 akustik dan dinamika dari composite sandwich.
Ini di latar belakangnya kurang ya. Apa nih? Ini punya siapa ini tadi? Pak. Ambar. Oh ya, Ambar. Ambar, di latar belakang itu kurangin kamu menjelaskan tentang teori. Karena itu ada bagiannya sendiri. Ya, Ya, Bu. bagiannya di latar belakang tadi. Lebih banyak jelaskan analisis situasinya. Misalnya ini kan untuk industri penerbangan, ya kan? Iya. Iya, benar kan? Iya, benar, Bu. Untuk industri penerbangan itu material komposit memiliki peranan yang besar. Kenapa? Ya, kamu jelaskan. Tuh. Terus kondisi saat ini industri di bidang itu kendalanya apa? Kendalanya misalnya belum mendapatkan material komposit yang memiliki fleksibilitas yang baik atau apa atau kekuatan yang baik. Nanti kamu jelaskan. Dari metode yang kamu pakai ini apa nanti untuk sintesisnya, metodenya? Metodenya apa, Ambar? Ini metode material komposit vakum ini, vakum assisted resin. Iya, Bu. Vari ini. Iya, Fari. Iya, Bu. Ada metode lain kan pasti? Ada, tapi kita makainya Fari, Bu. Ya, kamu di latar belakang justru kamu boleh menjelaskan material komposit dari metode yang lain seperti apa. Nah, kelebihannya metode Vari itu seperti apa? Apakah lebih simple? Apakah kualitas yang dihasilkan lebih baik? Atau apa kelebihannya? Ini kamu mengurangi kemungkinan udara. Oh, ini kamu jelaskan ya, mengurangi kemungkinan udara. Ini referensinya dari mana? Paragraf ini. Kan ini kan kamu menyebutkan kelebihan metode Vari adalah ini. Nah, ini referensinya harus ada. Ya, baik, Bu. Ya. Ya. Terus coba di paragraf terakhirnya saya lihat dong. Paragraf terakhir di latar belakang. Maaf Bu, zoomnya udah. Zoomnya udah habis. Ini bentar lagi. Gratisan ya? Iya Bu, maaf Bu. Ya udah kalau gitu ini aja. Untuk hari ini cukup aja dulu karena saya masih ada yang dikerjain juga di kampus. Jadi nanti insya Allah nanti malam sampai besok saya coba baca. Saya kasih catatan di situ ya. Biar nanti kalian bisa gitu ya semuanya ya. Terima kasih ya. Saya tutup tatap maya hari ini. Sehat selalu semuanya.